Asal mula kota Surabaya. Dahulu kala, di sebelah utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya raksasa yang ganas dan menyeramkan. Dia adalah penguasa sungai dan menjadi pemangsa yang sangat ditakuti oleh semua binatang di hutan sepanjang tepian sungai. Nama buaya itu adalah Baya. Ia sangat pandai berburu, sehingga membuat takut semua binatang yang ada di hutan. Sungai yang didiami oleh Baya itu bermuara pada laut yang luas. Di laut itu tinggallah seekor hiu ganas bernama Sura. Dialah penguasa laut yang ditakuti semua ikan. Akan tetapi, Sura merasa bosan hanya makan ikan setiap hari. Dia penasaran dengan sungai yang bermuara di lautnya. Suatu hari, dia berjalan-jalan ke sungai itu. Di tepi sungai ada seekor anak kijang yang sedang minum air sungai. Sura merasa lapar. Diam-diam, dia berenang ke tepian dan melompat keluar, menubruk anak kijang itu. Sura bergembira karena telah mendapatkan santapan yang lezat itu. Setelah makan anak kijang, Sura menjadi ketagihan. Keesokan harinya, ia berburu kembali ke sungai dan mendapat banyak santapan. Semakin hari, Baya menjadi curiga. Karena semakin hari, dia semakin kesulitan mencari makanan. Dia pun menyelidiki sebabnya. Saat melihat Sura menangkap seekor kijang, Baya marah. Baya menjadi marah. "Hei Sura, apa yang kau lakukan di sini? Di sini adalah daerah kekuasaanku. Beraninya kamu merebut jatah makananku." Sura tidak takut kepada Baya. Ia pun malah menantang Baya. "Hei, terserah aku mau mencari makan di mana. Ini kan bukan daerah kekuasaanmu. Jadi semua binatang bebas ku makan." Perkelahian pun tak dapat dicegah. Keduanya saling bertarung. Karena sama-sama kuat, pertarungan itu pun sangat lama. Berhari-hari lamanya, semua binatang di hutan terganggu dengan perkelahian mereka.
Mereka tidak bisa tidur dan tak tenang. Akhirnya, kedua binatang buas itu kelelahan. Tak ada yang menang ataupun kalah. Sebab keduanya sama-sama kuat. Surah, sebaiknya kita sudahi saja perkelahian ini. Aku sudah lelah. Aku juga bayah. Baiklah, kita sudahi saja pertempuran ini. Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membatasi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baik, aku setuju dengan gagasanmu itu, Surah. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Surah dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun, pada suatu hari, ikan hiu Surah mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan. Tetapi pada suatu hari, buaya memergoki perbuatan ikan hiu Surah ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu Surah melanggar janjinya. Hei Surah, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Kau sengaja mencari gara-gara, Surah. Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku tidak peduli, kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Surah dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu Surah di pangkal ekornya sebelah kanan. Aduh, ekorku!
Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Aduh, ekorku berdarah. Sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat terkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya.